hidup. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindukan Tuhan, apa yang hendak Kau perkatakan buat hidup kami Tuhan, supaya kami tidak tersesat, supaya kami tidak takut lagi Tuhan akan hal yang di depan yang mungkin akan kami lewati Bapa. Siapkan hati kami Kristus. Kita katakan pujian ini. Penuh kasih dan sayang.
Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau bersuka cita, kami mau merayakan bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Di saat kami lemah, di saat kami merasa tidak berdaya, Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami. Sehingga kami bisa melangkah, sehingga kami bisa move on di dalam hidup ini. Tidak sendirian, tidak ditinggalkan. Karena ada Immanuel Tuhan yang beserta dengan kami. Kami buka hati dan pikiran kami pagi hari ini untuk firman-Mu Bapa. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami siap mendengarkannya. Kami mohon Allah Roh Kudus, belas kasih-Mu untuk memampukan kami menerima berita firman-Mu Bapa. Engkau yang mengurapi kami semua dengan urapan yang baru, minyak yang baru pagi hari ini. Dan kami percaya ketika kami dengar firman-Mu Bapa, penyakit kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami dibebaskan, kami mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Haleluya. Kita sebentar lagi akan merayakan Natal saudara. Dan sekali lagi saya ingatkan, perayaan Natal kita adalah secara online. Tanggal 24 Desember malam kita akan tayangkan di YouTube. Saya rindu saudara semua berpartisipasi. Dan pagi hari ini saya mengambil firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang 18 sampai 25. Dan jika saudara sudah menemukannya, saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Dengan sikap hormat kita akan membaca firman Tuhan. Saya akan baca ayat yang genap dan jemaat sekalian membaca ayat yang ganjil. Jadi saya ayat 18, saudara 19, lalu saya 20 dan seterusnya. Kita akan selesai di 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Saya terlebih dahulu demikian firman Tuhan, judul perikop kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Pagi hari ini judul khotbah saya adalah rencana Tuhan dalam hidup kita. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun saudara. Tahukah saudara bahwa Tuhan ingin selalu terlibat di dalam seluruh kehidupan kita. Bahkan acap kali dengan cara-cara yang tidak dapat kita mengerti. Rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kisah kelahiran Tuhan Yesus dimulai dari malaikat yang datang kepada Maria, saudara. Di mana beritanya adalah Maria akan hamil bahkan sebelum ia menikah. Hari ini saudara dengar berita tersebut, kita biasa banget. Tapi kebayang gak kalau saudara yang adalah Maria pada saat menerima kabar demikian? Kira-kira nih, kalau saudara didatengin malaikat, apalagi saudara yang perempuan, lalu malaikat bilang bahwa kamu akan hamil. Kira-kira apa yang akan kita alami? Kira-kira bagaimana perasaan kita? Di dalam khotbah saya pagi hari ini saya mau fokus kepada satu figur ini, yaitu namanya Yusuf, saudara. Yusuf yang menjadi ayah jasmaninya Tuhan Yesus. Yusuf yang menjadi
orang yang saya nggak tahu, tapi saya mencoba mendramakan gitu ya, mencoba mengimajinasikan waktu Maria dengar kabar itu, zaman itu belum ada HP, belum ada WhatsApp gitu ya. Tapi saya bayangin mungkin Maria mau panggil Yusuf gitu ya. Mungkin dia panggil, Sup, sini bentar deh Sup. Yusuf maksudnya. Kenapa? Mau ngomong apa? Iya, tadi ada satu sosok yang terang gitu ya. Saya tahunya sih itu malaikat. Terus Sup, dia bilang, katanya gue bakal hamil. Hah? Saya yakin Yusuf itu pasti panik, Yusuf pasti kaget. Dan kalau saya jadi Yusuf, saya akan bilang, wah gila lu ya. Ngomong sama gue, siapa cowoknya? Gue ikhlas deh gitu kan. Atau mungkin dia marah dan sebagainya, tapi Maria mencoba meyakinkan Yusuf. Tapi saya mau katakan saudara, menurut Alkitab, Yusuf gak percaya. Kenapa saya bisa katakan Yusuf gak percaya? Karena kalau tadi saudara baca di ayat yang ke-19, dibilang apa? Bahwa Yusuf adalah seorang yang tulus hati, dan dia gak mau menceraikan atau dia gak mau mencemarkan nama istri di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kenapa? Karena saya yakin Yusuf kecewa. Karena saya yakin Yusuf itu gak percaya sama apa yang disampaikan Maria, bahwa Maria didatengin malaikat, dan mau malaikat bilang bahwa Maria akan hamil. Nah, saya seringkali bilang sama kita semua, rencana Tuhan tuh seringkali di luar prediksi kita, saudara. Prediksinya Yusuf, saya akan nikahi tunangan saya, lalu kita akan punya anak, tapi sekarang gue punya anak bahkan belum nikah. Ini out of the box banget ya. Out of the plan, di luar prediksi kita, saudara. Tahu nggak? Dulu saya waktu kecil itu punya cita-cita, punya rencana jadi seorang tentara, saudara. Dari kecil nih kalau ada guru bikin pelajaran menggambar, hampir semua anak-anak itu ngegambarnya gunung, ada jalan tengah-tengah, kanan kiri ada apa? Ada sawah. Saudara termasuk orang yang begitu ya. Lalu ada burung-burung dikit, lalu di pojok kanan matahari. Hampir semua gambarnya begitu. Saya saja yang gambarnya beda, saudara. Saya selalu gambar Jenderal Ahmad Yani. Pakai seragam bintang 4. Saya punya cita-cita pengen jadi tentara. Sampai-sampai waktu SMP, saya ingin SMA-nya di Taruna Nusantara Magelang. Supaya nanti dari SMA itu saya jadi masuk ke Akabri, saudara. Cita-cita saya pengen jadi tentara. Tapi waktu mau daftar sekolah SMA Taruna Nusantara, daftarnya itu di Kodim, saudara. Di Kodim di mana saudara tinggal, ya. Jadi saya daftar di Kodim bersama beberapa kawan. Saya ditolak. Kenapa? Karena dari SMP kelas 1, 2, 3 itu tidak boleh ada nilai 6. Minimal 7. Jadi saya ditolak. Jadi dibilang, maaf ya dek, kamu gak lolos. Karena ada 6. Tapi saya bilang begini, mohon izin pak, itu 6 catur wulan 1. Tapi catur wulan 2-nya 8. Jadi kalau 6 tambah 8 rata-rata 7 pak. Kamu dibilangin, keluar kamu gitu kan. Disuruh keluar saya. Terus kawan saya berikutnya tanya, gimana? Bisa? Nggak bisa. Kenapa? Ada nilai 6. Oh gitu ya? Waduh, gua ada 5 lagi. Lah apalagi lu, saya bilang. Gua aja 6 ditolak. Lu lagi 5. Tapi gak apa-apa kali, coba aja ya. Ya udah coba aja. Lu jangan kemana-mana, tungguin. Saya tungguin duduk di depan ruangan itu Kodim, saudara ya. Teman saya masuk, nggak nyampe semenit keluar lagi, saudara. Gila, gue dimarah-marahin gitu. Dimarahin apa? Teman kamu tadi 6 aja saya tolak, kamu 5 berani-beraninya katanya gitu. Udah singkat cerita, saudara, saya gagal jadi tentara. Pupus sudah cita-cita jadi tentara, saudara. Apa yang saya dulu rencanakan, saudara, nggak kejadian. Malah hari ini saya bekerja di bidang otomotif, jadi gembala sidang juga, di luar prediksi, saudara. Di luar rencana saya, saudara. Saya nggak tahu berapa banyak di antara saudara yang juga dalam hidup merasa bahwa hari ini kok di luar prediksi saya. Tetapi saudara, rencana Tuhan selalu yang terbaik dalam hidup kita. Rencana Dia mungkin nggak sama dengan rencana kita, tapi rencana Dia selalu yang terbaik di dalam hidup kita, saudara. Sehingga saya berpikir,
Natal itu mengingatkan kepada kita semua bahwa apa yang Yusuf sudah rencanakan, tetapi ada intervensi ilahi saudara. Bahwa Tuhan turut campur dan itu di luar prediksinya Yusuf. Berapa banyak di antara kita yang kayaknya sebel banget gitu ya. Kalau apa yang sudah kita rencanakan terus gagal. Dan yang paling bete adalah kalau kita nggak ngerti saudara. Dalam hidup ini yang bikin orang stres karena apa yang sedang terjadi dia nggak bisa kendalikan. Dia nggak bisa kontrol situasi ini. Hingga itu yang bikin dia stres saudara. Tadi sebelum ibadah ini saya ada konseling sebentar. Yang pernah saya cerita juga kepada saudara. Dulu sebelum saya menikah dengan istri saya hari ini, saya pernah berpacaran cukup serius, bahkan sudah ingin menikah. Udah nabung bareng-bareng gitu ya. Pokoknya udah saling mengasihi, saling mencintai ya. Dan kita berpikir rencananya akan begini. Oh nanti gedung pernikahannya di sini, oh nanti kita akan bikin begini dan sebagainya. Tapi apa daya? Bahwa ketika salah satu dari orang tuanya berkata bahwa saya bukan jodoh dari Tuhan buat anaknya. Sehingga harus pisah. Kalau sekarang saya bisa ceritanya santai saudara. Tapi kalau saat itu kejadian, waduh saudara, berat banget. Saat itu saya gak bisa terima. Sampai-sampai gak bisa terimanya, saya gak mau lagi ke gereja karismatik saudara. Karena gereja karismatik itu sering dengar suara Tuhan. Saat itu saya kecewa banget dan saya bilang dalam hati, kalau saya bukan jodoh buat anaknya dari Tuhan, berarti dari setan dong. Kan kalau gak dari Tuhan, berarti sebaliknya. Oh saya gak ke gereja karismatik lagi saudara. Saya kecewa saat itu. Tapi singkat cerita saudara, berjalan waktu kan. Saat itu saya menutup hati dari semua perempuan-perempuan yang khususnya kalau dari aliran karismatik. Oh ini karismatik nih. Wah ini karismatik, nanti jangan-jangan suara Tuhan lagi nih, ya kan. Apa-apa Tuhan ngomong gitu kan. Tapi singkat cerita, saya lewatin semua. Dan sekarang saya menikah dengan istri saya, dan saya bisa katakan pernikahan saya pernikahan yang bahagia. Dan sekarang saya bisa bilang begini saudara, untung gak jadi. Tapi kalau dulu saudara gak bisa ngerti. Jadi rencana saya dicampur tangan sama Tuhan, diintervensi sama Tuhan, dan sekarang saya bisa bilang, emang bener ya, rencana Tuhan tuh yang terbaik. Kita mengalami tes dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara bisa lewati bersama Tuhan tes itu, maka akan menghasilkan yang namanya testimoni saudara, kesaksian. Saya bisa banyak cerita kepada saudara hari ini, karena saya melewati masalah demi masalah, dan Tuhan membawa saya dari kemenangan kepada kemenangan. Dan apa yang saya alami bisa saudara alami ketika saudara bisa mengikuti, ya Tuhan, rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam firman Tuhan itu juga saudara dikatakan bahwa akhirnya Yusuf mau menerima Maria saudara. Ketika apa? Ketika mimpi itu datang. Ketika Tuhan berbicara langsung kepada Yusuf lewat malaikat. Di dalam perjalanan hidup saudara ketika rencana Tuhan rasanya kok begini. Ketika saudara ngalamin kok hidup kayak begini. Kok suami saya begini, kok istri saya begini, kok karir saya begini, kok bisnis saya kayak begini. Yang saya mau ingatkan kepada saudara adalah cari wajah Tuhan. Amin. Cari suara Tuhan. Apa maksudnya cari suara Tuhan? Baca firman Tuhan saudara. Karena firman Tuhan adalah pelita buat kaki kita. Amin. Siapa yang tahu bahwa 2 tahun terakhir ini akan datang yang namanya COVID, saudara? Nobody knows. 2 tahun terakhir ini kehidupan semuanya berubah. Bagaimana 2022? Wah, prediksi banyak. 2022 akan begini, 2022 akan begini. Sekarang negara-negara sibuk sama apa? Sibuk sama climate change. Karena dunia makin panas katanya gitu ya. Karena nanti akan kiamat, nanti 2050 akan begini dan sebagainya. Tapi saya mau katakan sama saudara, apapun prediksinya, tetap firman Tuhan menjadi tuntunan dalam hidup kita. Firman Tuhan menjadi pelita buat kaki kita. Rencana yang gak bisa diterima selain itu adalah waktu 30 November 97 papa saya meninggal dunia. Disusul oleh mama saya 19 Oktober 2002. Praktis saya dan adik dan kakak saya jadi yatim piatu. Ternyata jadi yatim piatu tuh gak gampang saudara.
berkecamuk nih dalam hati ini gini saudara. Pertama adalah kenapa ya semua bisa terjadi? Terutama kejadian pada mama saya. Mama saya itu tahun 95 kanker rahim. Waktu itu masih Buddha. Kita masuk Kristen karena tahun 95 itu mama datang ke gereja karismatik, didoakan oleh seorang pendeta, lalu kanker yang stadium akhir itu, kanker ganas itu sembuh. Sehingga karena sembuh, kita semua sekeluarga pindah jadi Kristen karismatik. Tetapi tahun 2000 mama saya kena kanker tulang. Dengan beriman yang sama seperti tahun 95. Didoain oleh pendeta yang sama yang tahun 95. Tapi gak kunjung sembuh saudara. Saya masih ingat mama saya kecewa berat saat itu sama Tuhan. Jadi kan kalau lagi sakit itu sakit mama saya itu tengkurap saudara. Kenapa tengkurap? Karena kanker tulangnya itu sudah bengkak gitu ya. Di belakang punggung itu sebesar bola basket saudara. Sampai satu ketika benjolan besarnya itu pecah. Saya panik loh pas pecah. Karena itu keluar, maaf ya kalau agak jorok ya, keluar nanah warna coklat. Saya panik, saya bawa ke dokter, naik taksi. Saya bawa kemana waktu itu? Ke salah satu rumah sakit di daerah Jakarta Pusat ya, rumah sakit terkenal lah di Jakarta Pusat, saya nggak enak sebutnya. Saya bawa ke sana, langsung saya minta suster ke UGD, angkat rame-rame. Wah, mama saya kan badannya gemuk jadi berat gitu ya. Itu taksinya semua penuh nanah saudara. Baunya luar biasa. Saya dimaki-maki sama supir. Ini bersihnya gimana nih? Saya bilang ntar ya Pak saya. Nyampe di ruang UGD, tau gak suster bilang apa? Suruh DP dulu. Kalau nggak DP 1,5 juta nggak dirawat. Wah, saya bilang nggak ada duit. Saya bilang saat itu uang yang cari uang kakak saya di Papua kan, nggak ada duit juga. Suruh DP. Wah, saya bilang kalau nggak DP gimana? Nggak bisa. Yaudah saya bawa lagi mama saya, masukin lagi ke taksi, bawa ke rumah sakit Cikini. Nyampe ke Cikini, masuk dokter langsung urus tanpa harus bayar DP. Habis itu saya ngapain? Saya nyuci taksi saudara. Sikat-sikat, siram gitu pakai selang rumah sakit gitu ya. Dan mama saya kecewa berat. Kecewa berat, kalau saya setel musik rohani saudara, dia langsung bilang, matiin. Kenapa? Karena 95 disembuhin, tahun 2000 nggak sembuh. Kalau datang pendeta, saudara, pernah ada satu pendeta datang, masih mau didoain. Terus mama saya telepon saya, kok ini pendetanya nggak pulang-pulang ya? Masih ada di ruang tamu. Saya bilang, jangan-jangan nunggu amplop kali. Coba deh amplopin. Bener, pas habis diamplopin pulang saudara. Makanya sampai hari ini kalau saya doain orang, saya nggak mau terima amplop saudara. Ingat yang dulu saudara, supaya saya nggak jadi pendeta amplop. Amin. Baru pulang. Wah, habis itu kita nggak panggil pendeta lagi. Kenapa? Nggak ada duit juga buat ngamplopin saudara. Jadi singkat cerita saudara, sampai satu titik saya ajak mama saya doa, nggak mau. Saya masih ingat 3 hari sebelum meninggal, mama saya tiba-tiba bilang gini, kumpul yuk, tolong doain mama. Baru di situ dia doa, dia angkat tangan. Kenapa? Ya kita nggak tahu rencana Tuhan. Waktu doa saudara nggak dijawab sama Tuhan, kira-kira apa pertanyaan saudara? Kenapa ini bisa terjadi? Saya mau bilang sama saudara, nggak semua pertanyaan dalam hidup saudara saya punya jawabannya. Tapi yang saya tahu, rencana Tuhan tetap yang terbaik saudara. Hari itu saudara, saya berdoa sama mama. Saya berdoa, saya juga terharu, kok masih mau berdoa. Terus mama saya cuma bilang gini, ada waktu itu adik saya masih kecil ya, Jendri. Jadi mama saya cuma bilang gini, mama gak punya apa-apa buat warisan. Tapi satu yang mama punya, Yesus. Mama titip kalian kepada Yesus. Udah gitu doang kan, tidur lagi kan. 3 hari kemudian saya pergi pelayanan. Lagi pelayanan, sore hari tiba-tiba kakak rohani saya yang pernah khotbah di sini, pendeta Mateis itu bilang sama saya, panggil gini, kamu pulang cepetan. Saya bingung, ada apa ya? Saya langsung naik taksi buru-buru saudara. Pas masuk gang saya udah lihat kok orang rame. Nah gak taunya mama saya udah meninggal, dipanggil oleh Tuhan. Bingung dong kita. Ini saya waktu itu kehilangan pegangan.
Yang kerja cuman kakak saya. Mau ngasih tahu kakak gimana nih kan. Jadi saya telepon dulu, kan waktu itu masih tinggal di barak. Satu barak tuh ada berapa orang gitu ya. Jadi saya telepon kakak saya, terus saya bilang gini, di situ ada siapa? Ada kawannya. Saya bilang, saya mau ngomong dulu sama kawan kamu. Kenapa? Enggak, saya mau ngomong sama kawan kamu. Saya bilang, Kak, ini aku adiknya Josephine. Iya, aku mau ngomong, tapi tolong pegangin kakak ya. Kenapa? Iya, mama kita meninggal. Oh iya. Terus saya, ya kenapa? Iya, mama meninggal. Udah, enggak dengar lagi tuh suara kakak saya. Mungkin pingsan dia kan. Habis itu dia terima lagi telepon. Gimana Bu? Enggak kali, coba periksa dulu, panggil dokter, coba cek dulu. Enggak. Orang saya lagi telepon, mama saya lagi diisi formalin. Itu saya lihat sendiri loh. Dokter bilang jangan lihat. Itu kan disuntik selang gitu kan, sininya kan. Terus dipompa tuh, isiin formalin gitu kan. Adik saya nggak berani ngelihat mama saya meninggal, jadi saya titip di tetangga. Jendri itu saya titip di tetangga di seberang rumah, masih kecil. Abang saya di Papua, kan karena narkoba ke Papua, tapi udah sembuh. Mama saya nggak tahu bahwa abang saya udah sembuh dan bekerja. Jadi abang saya tuh tulis wesel. Dulu kan kalau ngirim uang pakai wesel ya, tahu ya? Dia tulis wesel, kasih 300.000 kalau nggak salah saat itu. Karena abang saya ini tukang ngambilin uang mama, sampai kita nggak punya apa-apa, dia narkoba, singkat cerita dia ke Papua dan bisa dikatakan udah lumayan punya uang lah dan sudah sembuh. Jadi sebagai rasa terima kasih dia mau surprise mama saya. Dia mau surprise dengan cara kirim uang. Nah, menariknya saudara, di hari mama saya meninggal itu wesel nyampe. Jadi mama saya nggak pernah tahu bahwa anaknya yang di sana tuh udah baik dari narkoba dan udah punya uang bisa ngirim dia. Jadi habis saya kasih tahu kakak saya, PR-nya saya kasih tahu abang saya kan. Ini gimana ngasih taunya nih? Jadi pas saya telepon, cuman bilangnya apa? Gimana? Uang gue udah nyampe belum? Weselnya udah nyampe belum? Udah nyampe sih. Tapi mama nggak ada. Dia langsung lari ke bandara, saudara. Ya nggak ada pesawat. Zaman itu kan pesawat nggak tiap hari ada dari Papua ke sini. Hari itu saudara, hidup kita rasanya di luar rencana. Doa yang saudara pernah doain, yang saya pernah saya doain, waduh, blank semuanya saudara. Dan saat itu saya cuma mikir gini, mama nggak ada, bapak juga lebih dulu nggak ada. Ini hidup mau gimana? Jadi saya ngebayangin yatim piatu, hidup kita susah dan sebagainya. 2002, sekarang udah mau 2022. Hampir 20 tahun yang lampau. Tapi kalau saya lihat perjalanan hidup saudara, dari semua yang saya nggak ngerti, sama seperti Yusuf nggak ngerti. Tapi Alkitab katakan di ayat yang ke-25 saudara, apa yang dikatakan di ayat ke-25 tadi di Matius yang pertama, tetapi Yusuf tidak bersetubuh dengan dia sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Artinya apa? Bahwa Yusuf mempercayai nubuat dari malaikat itu. Bahwa Yusuf mempercayai rencana Tuhan terhadap hidupnya. Bahwa Yusuf mempercayai janji Tuhan dalam hidupnya. Di tengah situasi yang saya rasa nggak mungkin, di tengah situasi saya ditinggal orang tua, harus hidup ke Jayapura dan hidup sendiri semua tanpa pegangan rasanya. Satu hal yang kita bisa lakukan saudara dalam situasi itu, tetap percaya janji Tuhan. Tetap percaya janji Tuhan dalam hidup saudara. Kalaupun gak masuk akal, yang penting saudara bisa masuk di iman saudara. Bisa masuk di hati saudara. Makanya Natal tahun ini spesial. Tanggal 18 saya sekeluarga nanti terbang ke Papua. Kita mau Natalan di Tembagapura. Dan sekarang kalau kita tiap kali foto keluarga, saya suka berbisik gini. Tuhan, nyampe juga gue di sini. Nyampe juga gue di tahun ini. Dengan keadaan Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi. Dan apa yang terjadi dalam hidup saya, walaupun saya nggak ngerti, tapi saya tahu rencana Tuhan yang terbaik. Dan saya juga tahu rencana Tuhan juga terbaik dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, dalam masa depan saudara. Amin saudara. Supaya di Natal ini saudara bisa ingat bahwa rencana Tuhan udah desain. Kalau ada hal yang saudara nggak ngerti, ada hal yang saudara penuh banyak pertanyaan, satu hal aja yang saudara pegang. Percaya sama janji Tuhan. Percaya sama janji Tuhan. Sehingga setiap orang tetap percaya bahwa Tuhan akan pelihara anak-anak saudara. Amin. Tuhan pelihara cucu saudara, Tuhan pelihara orang tua saudara, Tuhan pelihara dan Tuhan jaga masa depan saudara. Kalau Tuhan tolong hidup saya, Tuhan juga bisa tolong hidup saudara.
Sekarang saya udah lewatin. Jadi saya udah tahu. Makanya kalau saya datang ke jemaat yang meninggal atau ada keluarga yang meninggal, saya biasanya nggak terlalu sedih. Kenapa saya nggak terlalu sedih? Karena saya tahu kok. Mungkin hari itu saudara merasa ditinggalkan orang yang dikasihi, ditinggalkan sama rasanya Tuhan ninggalin kita. Tapi karena saya udah lewatin, saya bisa ngomong sama orang-orang itu, be strong, jadi kuat. Pasti rencana Tuhan yang terbaik. Pasti janji Tuhan terlaksana. Sehingga hari ini tadi benar lagu tadi bilang, sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, kau tempat penghiburan. Amin saudara. Kalau saudara lagi rasa susah, lagi rasa sedih, dia tempat penghiburan saudara. Tadi dikatakan dia menara perlindungan. Perlindungan artinya apa? Saudara rasa takut, saudara butuh tempat berlindung. Ada orang yang merasa takut dengan krisis ekonomi yang ke depan, merasa takut dengan krisis kesehatan yang ke depan. Ada virus yang baru namanya apa? Omikron katanya gitu ya. Ada Delta, ada Omikron, apapun lah nama-namanya nanti saudara. Tapi saya bersyukur sampai hari ini kita semua dalam perlindungan Tuhan. Amin. Saya bersyukur jemaat GB Live satupun kita nggak ada yang menjadi korban meninggal karena virus COVID. Ya, bukan berarti kita lebih hebat, bukan. Tapi saya hanya ingin mensyukuri bahwa kita semua dalam perlindungan Tuhan. Amin saudara. Bilang kanan kirinya, rencana Tuhan yang terbaik. Apapun rencana yang saudara rencanakan 2022, saudara bisa flashback selama berapa tahun terakhir ini. Ada yang saudara nikmatin terjadi, ada yang enggak. Tapi kalau enggak, berarti Tuhan punya lebih baik buat saudara. Kalaupun terjadi di dalam hidup saudara janji-janji Tuhan, ingat Tuhan belum berhenti sampai situ. Pak, saya belum jadi nih doa saya nih. Saudara, mari kita seperti Yusuf. Yusuf nungguin tuh 9 bulan bener apa enggak nih anak ini akan lahir. Alkitab bilang saking percaya dia sama janji Tuhan, dia tidak bersetubuh sampai Yesus lahir. Mari saudara, pegang janji Tuhan, percaya janji Tuhan sampai kapan? Sampai digenapi saudara, sampai terwujud. Alkitab bilang mintalah maka akan menerima. Sampai kapan saya minta? Sampai terima. Carilah maka engkau akan mendapat. Sampai kapan cari? Sampai dapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sampai kapan saya ketuk? Sampai pintu dibukakan buat saudara. Sehingga saudara bisa mengalami seperti yang saya alami. Alkitab berjanji. Ada satu hamba Tuhan bilang gini sama saya. Di hari habis mama saya dikubur, Tuhan itu orang tua buat anak yatim katanya. Tuhan akan pelihara kamu. Kamu gak sendirian. Itu saya pegang. Walaupun hari itu saya gak ngerti. Ini nanti gue sekolah gimana. Ntar gue kuliah gimana. Ntar masa depan gue gimana. Nanti gimana semua. Semua tuh banyak pertanyaan. Sampai akhirnya saya hidup numpang di rumah saudara ipar saya di Jayapura. Saya hidup akhirnya sendirian lagi balik ke Tanjung Priok. Terus gak lama adik saya nyusul. Ya kalau dia pulang sekolah ya cari makan sendiri karena saya sekolah juga. Pokoknya kita hidup berjuang dan sebagainya. Semuanya gak ngerti saudara. Tapi apa yang kita gak ngerti bukan berarti Tuhan gak kerja. Walaupun mungkin kita gak lihat mujizat, bukan berarti Tuhan diam. Karena dia Allah yang tidak pernah terlelap. Sehingga di Natal ini saudara ingat satu hal ini. Ada seorang Yusuf yang gak ngerti semuanya. Hampir dia ceraiin saudara. Tapi dia stop. Dia memilih untuk mengikuti rencana Tuhan. Bahkan dia percaya sama janji Tuhan sampai dia gak bersetubuh sampai Yesus lahir. Yuk sama-sama saudara, kita punya sikap ini. Kita ikuti rencana Tuhan. Kita percaya janji Tuhan. Sampai akhirnya janji itu digenapi, nanti saudara bisa datang ke saya. Benar yang Pak Jun khotbahin tuh, tanggal 12 Desember. Hari ini saya ngalamin. Kerinduan seorang gembala adalah supaya jemaatnya, saya bisa melihat saudara menikmati janji-janji Tuhan. Amin saudara. Beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan perjamuan kudus. Kita nyanyikan sungguh indah kau Tuhan. Sungguh indah kau Tuhan. Penuh
Tuhan Yesus buat kasih sayang-Mu, buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan sebagai ungkapan syukur kami mau merayakannya dengan perjamuan kudus Tuhan. Dengan mengangkat roti di tangan kanan kami dan mengatakan di dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Kristus, dalam nama Yesus makanlah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat tubuh-Mu. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami mengangkat anggur di tangan kanan kami dan mengatakan dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang beri kami pengampunan, berikan kami penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni di dalam Kristus, kami adalah kebenaran Allah, di dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus, minumlah. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Mari kita sembah Tuhan, bersyukur. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terus. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus. Biarlah Engkau senantiasa mengingatkan kami Tuhan, bahwa rencana-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami Tuhan. Mungkin kami gak mengerti, mungkin kadangkala kami gak bisa terima, tapi satu hal yang kami tahu, Engkau yang lebih sayang kepada kami Tuhan. Engkau yang tahu yang terbaik buat setiap kami Bapa. Sebab itu setiap kami di Natal tahun ini kami diingatkan Bapa, bahwa Engkau punya rencana yang besar. Bahkan firman-Mu berkata Tuhan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang akan memberi kepada kami damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Hari depan buat anak-anak kami, hari depan buat keturunan kami, hari depan buat karir kami, hari depan buat bisnis kami, hari depan buat rumah tangga kami, hari depan Tuhan buat apa yang kami sentuh dan pegang. Kami percaya Tuhan Yesus, memasuki 2022 Tuhan, kami gak sendirian, kami gak ditinggalkan. Ada rencana Tuhan yang terbaik di 2022 Tuhan, untuk kami nikmati, untuk kami jalani Tuhan, sehingga kami bisa pegang dan percaya janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan yang berulang tahun, buat Pasarino, buat
buat Gaby, buat Stanley. Kasih karunia-Mu Tuhan juga atas hidup mereka. Engkau juga punya rencana yang terbaik atas hidup mereka Tuhan. Kiranya rencana-Mu yang jadi di dalam kehidupan mereka Bapa. Bahkan buat setiap kami Tuhan, hamba berdoa Bapa, angkat kedua tangan